Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir Juz Amma. Kita masih berada di surat Al-Kautsar, yaitu ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang membenci kamu dialah orang yang merugi. Yang lalu sudah dibahas tentang contoh-contoh orang-orang yang membenci ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah orang yang berupaya untuk menggugurkan kewajiban bercadar atau berhijab bagi muslimah. Kata beliau di sini, wa min dzalika, di antara contohnya, contoh orang yang membenci ajaran Islam. Al-hamlatus syani'ah 'alal hijabi wa tandidi bihi wa bi adillatis syar'i allati ja'at bil hijab. Di antara contohnya adalah orang yang menggambarkan kejelekan kepada para muslimah yang telah menjalankan ajaran Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan berhijab. Jadi pakai cadar itu merupakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi masih banyak orang yang mengaku muslimin berupaya untuk mengkaburkan. Dan upaya itu tentu didorong oleh ketidaksukaan kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, atau yang disebut dengan membenci. Wa in istata'u tad'ifuha lam ya'lu juhdan. Mereka kalau mampu memang akan berusaha untuk melemahkan dalil-dalil itu, diupayakan lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Tapi itu tidak bisa, walaupun segala dayanya tidak akan bisa, karena itu ayat dan hadis-hadis yang sahih di surat Al-Ahzab. Walamma lam yastati'u, ketika mereka tidak bisa melemahkan hujjah, melemahkan dalil, rahu yu'awwalunaha, mereka berusaha untuk mentakwil. Mereka senang kalau mereka mentakwil. Mentakwil itu menafsirkan dengan makna, di sini dikatakan oleh beliau, wa yufassirunaha ala ghairi tafsiriha. Dia tafsirkan ayat-ayat, hadis-hadis kepada yang bukan tafsirnya. Artinya diselewengkan maknanya. Karena tidak bisa menghapus ayatnya, tidak bisa menjatuhkan dalil-dalilnya, mereka bisa-bisanya memalingkan maknanya, yang disebut dengan takwil. Wa ala ghairi muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tafsirkan ayat dan hadis itu kepada tafsir yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi penyimpangan tafsir namanya. Kalau ayatnya tetap. Dan itu pun yang menjadi sebab umat Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Itu karena penyimpangan dari tafsirnya. Kalau ayatnya ya tetap itu. Kan semua golongan ya mengaku Al-Quran dan Sunnah. Semua madhab yang kata Rasul 72 di neraka itu semua ngaku Quran dan Sunnah. Tinggal ditanya sekarang pemahamannya siapa itu.
bifahmiman bahasa Arabnya, dengan pemahamannya siapa. Karena memang ada pemahaman yang menjadi standar di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu ada standar pemahamannya. Nah, ketika keluar dari standarnya dan tolak ukurnya, baru orang itu dikatakan menyimpang. Nah, kalau ingin selamat, berada di jalan yang lurus, yang selalu kita minta dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, harus kembali kepada tolak ukur, standar, pemahaman, dan pengamalan Islam. Alaysa hadza min karahati man ma anzalallah. Memalingkan penafsiran dari standarnya, dari tolak ukurnya, itu dipicu oleh kebenciannya kepada ayat, kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wa hadhihi minal umuril lati hadatsatil an. Inilah yang sekarang banyak terjadi. Jadi tidak ada orang itu merubah ayat itu bisa kafir, merubah bacaan saja bisa kafir, atau menghilangkan satu huruf itu bisa kafir. Misalnya alif lam mim, dia baca alif lam saja misalnya, mimnya nggak dibaca atau dibuang, itu kafir. Sepakat ulama itu kafirnya orang yang merubah-rubah, menambah atau mengurangi. Jangan satu ayat, satu huruf pun itu bisa kafir. Tapi tidak itu yang mereka lakukan. Orang-orang yang membenci ajaran Allah bukan itu yang dilakukan. Itu dibiarkan, tapi maknanya yang dipalingkan. Wa hadhihi minal umuril lati hadatsatil an fil mujtama'. Inilah yang sekarang terjadi di masyarakat. Nah, wa dhaharat fi maqalatihim, dan ini yang tampak dari ucapan-ucapan mereka. Wa mujadilatihim, dan diskusi. Mujadilah itu artinya perdebatan mereka. Wa muharawatihim, dan diskusi mereka, seminar-seminar yang mereka adakan. Nah, meninjau ulang misalnya, meninjau ulang makna ayat, meninjau ulang maksud hadis. Nah, nanti itu rawan dari sini orang-orang yang memang sudah punya pikiran dulu. Dan seluruh ahli sesat itu diawali dari memunculkan pemikiran dulu, memunculkan pemahaman dulu. Mungkin karena kajian-kajian mengkaji daripada fenomena-fenomena zaman saat ini, tuntutan-tuntutan zaman saat ini. Kemudian muncul pemikiran-pemikiran, muncul pemahaman-pemahaman, muncul idealisme-idealisme. Lah untuk mendukung pemahamannya yang baru muncul tadi, dia cari dalil. Ini ciri utama golongan sesat seperti itu. Cari muncul dulu pemahamannya, baru cari dalil. Beda dengan ahlus sunnah. Mereka belajar dulu, tidak berani kemudian memunculkan pemahaman-pemahaman baru. La yuriduna an yufarriku, mereka tidak menginginkan untuk membedakan. Orang-orang sesat, orang-orang yang membenci ajaran Allah dan Rasulnya itu tidak ingin membedakan. Bainama farraqallah, tidak mau membedakan apa-apa yang Allah bedakan. Nah, wallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala farraqa bainal mu'minin wal kafir wal kuffar. Sementara Allah membedakan antara orang beriman dan orang kafir.
Wa farraqa bainal mu'minina wal yahud wan nasara. Allah juga membedakan orang mukmin dengan Yahudi. Wan nasara, orang Nasara. Wahum yaqulun, sementara mereka mengatakan la farqa, tidak ada perbedaan. Bainal mu'minina wal yahudi wan nasara kulluhum mu'minun. Nah, ini ucapan kekufuran seperti ini. Ucapan kekufuran bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis. Allah di surat Al-Bayyinah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Kalau ayat ataupun hadis mengatakan ahlu kitab, maka itu yang dimaksud adalah siapa? Yahudi dan Nasrani, tidak ada lain. Nah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, kalau musyrikin ya selain Yahudi dan Nasrani tentunya di ayat itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, apa kata Allah? Fi nari jahannam, mereka itu ancamannya neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah, mereka itu ciptaan yang paling jelek. Jadi cipta jelek, buruknya baik buruknya ciptaan Allah itu ditinjau dari iman dan tidaknya. Mereka bilang kulluhum mu'minun, semuanya mereka itu beriman. Kan mereka percaya pada Allah. Mereka percaya pada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Ya, kepercayaan mereka kepada Allah dan Nabi mereka itu belum dikatakan sebagai orang beriman. Nah, wal yahudu wan nasara, al yahudi dan nasara ahlu kitabin, mereka itu ahlu kitab. Seperti tadi ayatnya ya. Walahum ahkamun khosatun, mereka punya hukum-hukum yang khusus. Lakin la yusawwuna bil mu'minin, tetapi mereka itu tidak sama dengan orang mukmin. Wala yaswi dinun nasara, tidak sama agama Nasara wal yahuda bidinil Islam. Agama Nasara dan agama Yahudi tidak sama dengan Islam, beda. Dinul Islam huwal haq wahdahu, agama Islam itulah agama yang benar satu-satunya. Nah, gimana kata Allah? Inna dina indallahi al-Islam, agama yang diterima oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Juga Allah katakan waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima. Agamanya itu tidak diterima, ditolak. Orangnya belum dikatakan mukmin, belum dikatakan muslim. Fala yaswi bihi dinul yahud wan nasara, maka mereka tidak sama dengan muslim, Yahudi dan Nasara. Wa in kanu lahum ahkamun khosatun, walaupun mereka punya hukum-hukum yang khusus. Yamtazuna bihi alal kufrati al-akharin, yang mereka beda. Kekhususan Yahudi dan Nasrani menjadi pembeda dengan orang-orang kafir lainnya. Atau mereka mungkin mengakui bahwa mereka didasarkan pada Taurat atau Injil. Semua agama mereka sudah dihapus oleh Allah. Kitab mereka sudah tidak berlaku lagi di sisi Allah. Tidak ada jalan untuk saat ini setelah diutusnya Rasulullah menuju Allah, mengaku bisa beribadah kepada Allah lewat selain ajaran Rasul, itu tidak ada, tertutup.
semuanya tertutup. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasma'u bi ahadun minal yahudi wan nasara wa lam yu'min bihi bima ursiltu bihi illa min ashabin nar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak mendengar seorang pun tentang aku, baik Yahudi maupun Nasara, kemudian dia mati belum beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali pasti mereka menjadi penghuni neraka. Itu hadis. Nah, walakin laisa makna hadza an nusawwi dinahum bidinil Islam. Walaupun Yahudi punya kehususan, Nasrani punya kehususan dibanding agama-agama lainnya, bukan berarti itu sama dengan Islam. Bukan berarti sama dengan Islam. Faman sawwa, barang siapa yang menyamakan dinal Yahudi wan Nasara, barang siapa menyamakan agama Yahudi dan Nasara bidinil Islam dengan agama Islam, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Nah, kalau begitu orang Yahudi itu orang kafir apa bukan? Pak Sugeng, kafir jelas kayak gitu. Yang meragukan itu bisa jadi kafir, kena subuhat namanya, kena kerancuan dan keracunan, pemikirannya keracunan. Maka jangan dekat-dekat orang beracun, nanti kena racunnya. Wahum la yuridun, mereka tidak ingin antadkurul ayat. Mereka sangat tidak suka kalau kamu menyebutkan atau membaca ayat-ayat allati fil wala'i wal bara, yang menjelaskan tentang wala dan bara. Jadi dalam Islam itu diantara ajaran prinsipnya yang sangat mendasar adanya wala dan bara. Wala itu loyal, bara itu berlepas diri, lawannya loyal. Apa lawannya loyal? Gak loyal, jadi lawannya loyal, gak loyal. Kalau wala itu mencintai, kalau ini membenci. Nah, apa hukumnya membenci orang yang dibenci Allah? Apa Pak Jazuli? Hukum membenci orang yang dibenci Allah wajib. Nama hamdah wajib. Mencintai orang yang dimurkai Allah haram, tidak boleh. Itu diajarkan dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan, yang sudah kita baca sebagiannya di pelajaran akidah. Nah, di awal-awal pelajaran akidah sudah dibawakan ayat-ayat wajibnya. Kalau ingin diulang surat Al-Mujadilah Allah sebutkan, ya, ayat berapa Pak? Surat Al-Mujadilah disebutkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Tidak kata Allah, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kemudian bercinta atau mencintai, menyukai orang-orang yang memusuhi Allah. Orang kafir itu semuanya memusuhi Allah dan dimusuhi oleh Allah. Termasuk ayat itu kalau kita baca mereka nggak suka, karena ayat itu menjelaskan, mengajarkan muslimin itu harus kecintaannya dan kebenciannya mengikuti kebencian dan kecintaan yang disyariatkan oleh Allah. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ahabba lillah, barang siapa mencinta karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti dia telah menyempurnakan imannya. Itu tadi, cinta karena Allah itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Benci karena Allah adalah membenci yang dibenci oleh Allah. Jadi kecintaan kita, kebencian kita mengikuti apa? Kecintaan dan kebencian Allah. Nah,
Nah, itu beriman namanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Kalau tidak ngaji tidak bisa jadi terbalik. Orang-orang yang dicintai Allah malah dimusuhi. Orang-orang yang dimurkai Allah malah disayang-sayang. Nah, dibela-bela, didukung-dukung. Mereka tidak suka kalau kita baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang wala dan barok. Apa tadi? Wala dan barok, loyal dan royal. Loyal dan berlepas diri. Barok itu berlepas diri. Wallati anzalahallahu fil Qur'an, yaitu ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Wala yuriduna an tadhkural ayat, mereka tidak ingin kalau engkau selalu nyebutkan ayat allati tatakallama anil yahud wa nasara. Kalau kamu membaca tentang kafirnya orang Yahudi dan kafirnya orang Nasara, mereka sinis, tidak suka, wajahnya itu tidak senang. Tadummuhum watal'anahum watabayana madzahibahum. Ketika kamu mencela orang Yahudi, kamu melaknati orang Yahudi, itu mereka enggak suka. Bahkan saya sering dengar khutbah, mereka itu saudara kita, kata. Itu ucapan kufur, perkataan saudara. Orang Yahudi, Nasrani dikatakan saudara. Nah, karena Allah mengatakan al-muslim, gimana itu? Akhul muslim, itu ayat itu. Muslim itu saudaranya muslim. Bagaimana orang kafir dikatakan saudara? Nah, itu kan keturunan Adam. Iya, nah keturunan Adam itu ada yang ateis, ada yang Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, semua keturunan Adam. Watabayyana madzahibahum, dan mereka tidak suka kalau kamu terangkan tentang kesesatan atau mazhab Yahudi dan Nasrani. Wa mukhazihim, dan kehinaan Yahudi, penyimpangan Yahudi. Nah, wal ayatul lati ta'muru bi bughdil yahud wan nasara, kamu dibenci, kamu tidak disukai oleh mereka ketika kamu membaca ayat-ayat yang memerintahkan agar kita membenci Yahudi dan membenci Nasrani. Kalau Nasrani itu tunggal, kalau Nasara itu jamaknya. La yuriduna an yasma'uha, mereka tidak ingin mendengarkan itu, sehingga membenci sekian ayat yang banyak kalau dibacakan pada mereka. Hati-hati kalau sampai ada kebencian di hati kita pada ayat-ayat Allah, wah itu bahaya. Nah, bisa merusak keislamannya. Karena ini babnya bab membenci ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, alaysa hadza min karahati ma anzalallah ala rasulihi, bukankah ini termasuk benci pada apa yang Allah turunkan pada Rasulnya? Hadza amrun syadidun jiddan, kata beliau, maka ini adalah perkara yang sangat besar, masalah besar, bisa menggugurkan keislamannya, murtad, naudzubillah, keluar dari Islam, bisa kekal di dalam neraka Allah, naudzubillah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, dzalika, hal itu, bi annahu muttaba'u ma askhatallaha, karena mereka mengikuti apa-apa yang Allah murkai. Yang dimurkai malah diikuti. Wa karihu, dan mereka membenci ridwanahu, membenci apa yang Allah ridhoi. Fa ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Ini bahayanya, ya. Nah,
Fal wajibu alal muslim, maka wajib bagi setiap muslim an yattaqillaha, untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Wala yudahinul kufrata wal yahuda wan nasara, jangan mudahana. Mudahana itu lembek, bahasanya mudahana lembek, cuma ini yang pas apa? Nah, tadi itu tidak tegas, itu lembek bahasanya. Nah, terhadap Yahudi dan Nasrani wan Nasara, seringnya orang Nasara bilang, karena saya juga punya tetangga Nasara, podo ae, sama saja, beda baju, beda jalan. Yang salah itu ya. Yang bilang sama saja itu siapa? Allah bilang, Rasul bilang enggak sama. Tidak sama. Maka kita menjawab, kalau tidak bisa dengan lisan, dijawab dengan hatinya. Enggak sama, harus gitu, ditolak oleh hatinya. Karena itu nolak dengan hati itu sudah pengingkaran yang paling lemah, kata Rasul ya. Idza ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, kalau kamu lihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fabilisanihi, rubah dengan lisannya. Wa illam yastati fabiqalbihi, kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, yang itu paling lemahnya iman. Jangan kemudian dijawab, oh iya ya, sama saja misalnya. Wah, ini sudah terbawa. Nah, minimal diam, tolak dengan hati. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, orang binasa itu orang yang nggak ngerti, memang orang yang jahil, orang yang bodoh. Nah, karena tadi kalau nggak ngerti bisa terbawa, ya. Tapi kalau ngerti, dia masih bisa menolak kemungkaran itu, walaupun hanya dengan hatinya. Nah. Wala yudahinuhum fi dinillahi azza wajal, maka dalam agama Allah itu tidak ada mudahana. Nah, sana sini pramukaan bahasa kita mungkin. Sana sini senang, sana senang, podo ae. Cuma beda jalan, sama-sama mau ke Surabaya, cuma beda jalur. Ini bukan travel, ini agama ini ya. Waddu lau tudhinuna fayudhinun, mereka ingin, orang-orang kafir itu, kalau kamu itu tudhinu fayudhinun. Nah, biasanya mereka kalau kita hari raya datang bawa apa, mengucapkan ucapan-ucapan, bawa hadiah-hadiah, bunga-bunga sosial. Ini dalam rangka meluluhkan prinsip. Nah, coba dilihat ini surat Al-Qalam ayat 9. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah dengan Al-Qur'an ini kamu lembek. Nah, surat Al-Waqiah, la tajuzu al-mudahanah fi dinillah. Jadi mudahanah itu tidak ada di dalam agama Allah. Di sini diartikan mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak. Mudahana lunak. Kata Pak Hadi tadi, gak tegas. Gak tegas itu karena lemah, lembek, gak ada syaja'ah, keberanian. Itu ngerusak hati juga. Orang lembek itu ngerusak jiwa. Jiwanya itu bisa kacau, keresah, gak tenang. Melok iki gak enak, gak melok gak enak. Ya. Yang enak mana? Nah, jadi memang itu namanya juben. Juben itu bahasa kita itu apa? Pengecut. Nah, pengecut itu bahasa Arabnya juben. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita doa.
Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal juben. Juben itu pengecut. Apa lawannya pengecut? Tegas. Ini benar, ini salah, ini yang harus diikuti, ini yang nggak boleh, ini yang halal, ini yang haram. Kalau tegas, jelas di atas kebenaran, itu yang menenangkan jiwanya. Apa Pak gak ikut? Gak ikut. Kenapa? Ya nggak ikut. Pingin panjang ah, gitu nanti kata Pak Muhammad Henco ini. Dawa kok gak dibahas. Amma annana, jadi dalam Islam itu kata beliau tidak ada mudahanah dalam Islam. Nah, amma annana, adapun kita nata'amilu ma'al yahud wa nasara wal kuffar bimujibi ma ja'a fil kitabi was sunnah fahadha haqqun. Adapun kalau kita muamalah dengan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir lainnya sebagaimana diterangkan dalam kitab dan sunnah, maka ini boleh, benar. Urusan dagang, urusan dunia, tidak apa-apa. Tapi urusan agama beda. Nah, harus bisa dibedakan. Amma annana nusawihim bil muslimin, adapun kalau kita dituntut menyamakan mereka dengan muslimin, fahadha batilun, maka ini adalah kebatilan. Lawannya batil apa tadi? Kebenaran. Dan kita tidak ingin mengikuti yang batil, karena itu bahaya. Qala ta'ala, Allah mengatakan la yastawi, tidak sama ya, ashabun nari wa ashabul jannah, penghuni neraka dan penghuni jannah itu tidak sama. Ashabul jannati humul faizun, orang penghuni neraka, penghuni surga itu orang-orang yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk penghuni surga sehingga mencapai al-faizun, menjadi faizun, orang-orang yang sukses, bahagia. Wa qala ta'ala am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa orang baik, orang batil itu, orang baik, orang jelek itu enggak sama. Kenapa kok disamakan? Yahudi itu orang jelek, Nasrani itu orang jelek. Siapa bilang? Allah. Di mana Al-Bayyinah tadi itu? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu ciptaan paling jelek. Kalau sama anjing. Nah, ya sudah Allah jelaskan itu paling jelek sudah. Enggak usah dowo-dowo nanti kamu malah panas. Nah, am hasibal ladzina catarahus sayyiati, apakah orang-orang yang berbuat kejelekan, apakah orang-orang yang berbuat jelek itu menyangka atau meyakini, mengira anna ja'alahum kalladzina amanu, mereka akan disamakan nasibnya dengan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Nah, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, baik di dunia maupun di akhiratnya apa akan disamakan. Sa'a yahkumun, kata Allah, sangat jelek keputusan mereka itu. Nah, hukum mereka itu jelek. Apa hukumnya? Menyamakan tadi. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujar, apakah kami akan menyamakan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang yang durhaka? Nah, fala yajuzu hadza abadan. Jadi ayat-ayat ini dasar sikap kita. Jadi sikap kita ini diatur, dibimbing menjadi sikap-sikap, sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah, kalau gitu
guru sampean itu keras, ngajari kekerasan. Loh, dilihat dulu kapan boleh keras, kapan tidak boleh keras, itu Islam itu sudah sempurna. Yang mau yang lebih keras dari ini banyak ya. Siapa yang mencuri, tangannya dia kan potong, itu apa enggak keras. Siapa yang sudah nikah kok berzina, apa hukum Allah? Rajam sampai mati. Apa kita mau bilang sadis, keras, kasar? Nah, itu hikmah, itu penuh dengan bijaksana. Nah, jadi kita di dalam mengatur jiwa kita, hati kita itu sudah ada bimbingannya. Sebatas mana kita membenci, sebatas mana kita mencintai, sebatas mana kita loyal, sebatas mana kita barok tadi, berlepas diri, itu sudah diukur dan diterangkan dalam Islam. Kalau orang-orang baru belajar, tidak boleh kemudian langsung kita bentak-bentak, hei orang kafir, langsung kayak gitu ya lari orang. Nah, asal berdakwah menyampaikan kepada kebenaran itu dengan rif, lembut, sopan. Nah, fala yajuzu hadza abadan, maka ini tidak boleh sama sekali selamanya. Nah, tidak boleh menyamakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang kafir dan yang muslim. Wallahu jalla wa ala anzalal Qur'an bil farqi. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan membedakan bainal mu'min wal kafir. Antara mukmin dan kafir dibedakan oleh Allah. Nah, sawaun kana wasani. Apakah orang kafirnya itu wasani? Wasani ini penyembah berhala. Animisme, mistis. Nah, au dahrian, atau orang kafir dahrian. Dahrian ini teori kausalita itu. Kausalita itu sebab akibat ya. Nah, sebab akibat. Jadi tidak ada pencipta, itu tidak ada. Kalau orang itu mati itu karena sebab akibat, ada sebab akibatnya. Nanti sewaktu-waktu bisa nyatu lagi karena ada sebab dan akibatnya, jadi satu lagi, lahir lagi. Itu dahrian, tidak ada pencipta tapi kausalita. Au nasranian, atau menyamakan mukmin dengan Nasrani. Au Yahudian, atau dengan Yahudi. Al-Quran itu menerangkan beda. Maka kita harus membedakan sebagaimana Allah dan Rasulnya membedakan. Fayajibu an nunazzilan nas, maka kita wajib mendudukkan manusia, memposisikan manusia manazilahum, sesuai dengan posisinya, kedudukannya. Wala ta'khudna fillahi laumata laim. Nah, jangan kita kemudian luluh di jalan Allah oleh karena celaannya orang yang mencela. Wala syakka, dan tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, anna mahabbatal Qur'an wa mahabbatas sunnah hiya al-iman. Tidak perlu ragu, harus ditanamkan dalam jiwa kita, hati kita, bahwa mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah Nabi adalah iman. Karena bahasan kita ini tentang apa tadi? Membenci ajaran Rasul SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci kamu itu dialah orang yang merugi. Karena Rasul itu asalnya nggak dicintai, sebelum jadi Rasul itu nggak dibenci. Tidak ada yang memusuhi Nabi Muhammad
Rasulullah sebelum beliau diutus. Bahkan digelari gelar tertinggi, apa? Al-Amin. Nah, sampai yang memusuhi, yang berupaya membunuh, yang berupaya untuk menghancurkan beliau, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka kalau ditanya, apa kamu nggak percaya dengan yang dibawa oleh Muhammad? Percaya. Apakah kamu kira Muhammad itu bohong? Enggak, saya tidak meyakini Muhammad itu bohong. Yang memerangi Rasul dan Rasul memerangi mereka. Jadi mencintai ajaran Rasul, ajaran Allah harus kita tanamkan pada diri kita, yang kemungkinan mungkin di dalam hati kita masih ada kebencian-kebencian, walaupun sekecil apapun dari ajaran Rasul, perkara remeh misalnya. Nah, tapi itu ajaran Rasul, tidak boleh kita benci. Karena rajulun, ada seseorang fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi, yusalli bi ashabihi, dia sholat dengan teman-temannya. Wa kana yaqra'u fi kulli raq'atin surat al-Ikhlas. Dalam setiap rakaat dia membaca surat Al-Ikhlas. Walaupun baca surat lainnya dia tutup dengan Al-Ikhlas. Nah, fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilaporkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an dzalika, maka Nabi tanya, kenapa kamu lakukan itu? Faqala, dia menjawab, sahabat Nabi tadi, ana uhibbuha, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Li'annaha sifatur Rahman, karena surat Al-Ikhlas itu menerangkan sifat Ar-Rahman. Ya. Menerangkan sifat Ar-Rahman. Berapa ayat itu? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 4 ya. Nah, itu isinya semua sifat Ar-Rahman. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar sudah tertanam kecintaannya kepada Allah, sehingga namanya cinta, walaupun terhadap dunia atau di dunia ini, orang yang mencintai sesuatu itu akan banyak menyebut yang dicintai. Itu sudah jadi peribahasa kita. Nah, orang itu akan banyak menyebut yang dicintai. Ketemu temannya sana, cerita itu lagi. Ketemu sana, yang lain cerita itu lagi. Ketemu sama yang tadi, balik itu lagi. Sampai iku maneh wis, kan maneh wis. Enggak ada lain ceritanya, cuma itu. Begitu kepada Allah. Nah, dan itu bukan kejelekan, bahkan itu puncak tertingginya ajaran Islam adalah sering menyebut yang dicintai. Sering menyebut apa? Allah Subhanahu wa taala. Namanya zikir. Ya, nyebut itu apa? Zikir. Bahkan itu menjadi penenang hati seseorang. Kata Allah, walladzina amanu, orang-orang yang beriman itu tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan apa? Zikrullah. Zikrullah itu zikir, tidak terputus, segala hal. Orang beriman itu harus selalu zikir. Sampai seperti ini. Nah, makanya Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Dalam segala posisinya dia selalu berzikir kepada Allah, tidak pernah terputus. Nah, itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman, kata Allah. Dan itu kondisi terbaik manusia, selalu tidak putus, tidak hatinya tidak sampai kosong. Karena kalau kosong dari zikrullah itu setan masuk.
yuwaswisu fi sudurinas, dia membisikkan kejelekan-kejelekan. Kapan itu setan bisa? Itu ketika hati itu kosong dari zikrullah. Makanya Rasul mengajarkan selalu zikrullah dalam segala halnya. Pagi baca, barang siapa baca subhanallah bihamdihi subhanallahal azim 100 kali, sore 100 kali, maka Allah akan menghapus 100 kesalahannya dan akan meningkatkan 100 derajat dan seterusnya. Banyak zikir-zikir. Sampai Imam An-Nawawi punya kitab Al-Adhkar, isinya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada orang tadi, nah, yang apa tadi? Baca surat Al-Ikhlas terus. Inna hubbaka laha, sesungguhnya kecintaanmu kepada Al-Ikhlas, nam, adkhalaka al-jannata, memasukkan kamu ke jannah. Masya Allah, ini langsung stempel dari Allah dan Rasulnya pada orang ini. Orang itu ya, yang dilaporkan oleh sahabat tadi pada Nabi, dapat stempel apa? Surga. Kalau kita kan tidak punya, tidak ada pernah. Nah, kita hanya bermohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, benar-benar jadi ahli surga. Kalau ini satu surat apa? Al-Ikhlas. Bahkan satu ayat terbaik juga menjelaskan tentang sifat Allah. Ayat apa itu? Ayat kursi, ayat termulia. Karena di sana menjelaskan tentang sifat Allah, baik sifat perbuatannya maupun sifat zatnya. Allah katakan wasi'a kursi yuhus samawati wal ardi. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Itu kursinya, dan kursi Allah bukan tempat duduk, bukan tempat duduknya Allah, tapi tempat kedua telapak kaki Allah. Seluas langit dan bumi. Bagaimana Allahnya? Maka itu tafsir daripada takbir yang selalu kita baca, Allahu Akbar. Ketika kita sholat Allahu Akbar menghadap Allah, hadir hatinya, seakan-akan melihat Allah yang maha besar. Maka kalau bisa sampai salam seperti itu, hadir hatinya, khusyuk hatinya, itu yang disebut dengan ihsan. Derajat termulia dalam agama ini adalah ihsan atau muhsin. Nah, sampai kata Hanzalah, ingat Hanzalah ya, sahabat ketemu di jalan sama Abu Bakar. Gimana Hanzalah keadaannya? Ya alhamdulillah. Hanzalah ini munafik katanya. Loh, kok bilang begitu? Iya, saya kalau di depan Nabi itu, Masya Allah, surga neraka itu seperti di depan mata. Tapi ketika pulang ketemu anak, istri, sibuk dan lupa. Masya Allah, saya juga mengalami seperti itu, kata Abu Bakar. Ayo kita ke Nabi. Berdoa datang, cerita pada Rasul SAW. Maka Rasul mengatakan, ya Hanzalah, wahai Hanzalah, sa'atan. Ya, hidup di dunia itu begitu. Ketika di majelis taklim naik, ya imannya naik, hatinya tenang. Begitu pulang ketemu HP, ketemu apalagi nurun. Nah, kata Rasul, kalau kamu bisa tetap seperti itu kondisinya, seperti ketika di hadapanku, maka malaikat yang di langit akan turun. Ngapain? Nyalami kamu. Nah, nyalami kamu, wah sukses, bahagia. Tapi kan tidak bisa seperti itu ya. Nah, apa kata Rasul? Sa'atan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain,
ahbiruhu, kabarkan ke dia, ke orang yang tadi baca al-ikhlas saja, annallaha yuhibbuhu, bahwa Allah mencintai dia. Nah, falladzi yuhibbul Qur'an fihi, maka orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, muslimin yang mencintai Al-Qur'an, imanun. Tadi ya, sahabat tadi cintai Al-Qur'an dan itu merupakan keimanan. Wa hadza yadkhuluhu al-jannah, dan kecintaannya itu yang menyebabkan dia masuk surga. Maksudnya kalau membenci bagaimana itu. Waladzi yakrahul Qur'an, dan orang yang membenci Al-Qur'an, awis sunnah, atau membenci sunnah. Nah, li'annahu yukhalifu syai'an min hawahu. Kenapa dibenci? Karena Al-Qur'an atau sunnah itu enggak cocok, menyelisihi nafsunya, menyelisihi kebiasaannya, menyelisihi keinginannya. Fa'annahu yahbitu amaluhu, maka itu kebenciannya itu bisa menghapus amalannya. Wa in kana la yatakallam, walaupun dia tidak bicara, karena ini kan benci itu amalan hati. Fa kaifa idza takallama wa ankara, bagaimana kalau dia sampai bicara dan mengingkari? Bagaimana lagi kalau diundang jadi narasumber? Nah, naudzubillah, fal amru asyaddu, maka urusannya lebih berat lagi. Wallahu alam bisawab. Jadi kembali ke tafsir tadi surat Al-Kautsar ayat 3, kata Allah, inna syani'aka huwal abtar, yang membenci kamu dialah orang yang merugi. Nah, jadi mudah-mudahan ayat ini dan bahasan ini menggelontorkan, meluluhkan mungkin penyakit-penyakit di hati kita yang mungkin masih ada yang membenci, nggak suka pada ajaran Allah dan Rasulnya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.